Tahukah kalian jika Godzilla pernah datang ke Olympus dan baku hantam dengan para dewa-dewi Yunani? Kisah ini terjadi di dalam komik Godzilla, Ride Across Time isu yang kedua. Nah, bagaimana kisah lengkap perbakuan tamal mereka? Seperti biasa tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita bahas. Nah, kisah ini dimulai dengan perperangan antara sesama manusia pada zaman mitologi Yunani. Ketika mereka ini sedang sibuk dengan urusan saling membunuh di atas kapal, tiba-tiba mereka terhenti karena kemunculan makhluk raksasa misterius yang menghancurkan kedua kapal beserta pasukan yang sedang berperang ini. Dua kubu yang berperang ini pun langsung musnah oleh makhluk raksasa misterius tadi, yang mana kita tahu jika makhluk itu adalah Godzilla. Nah, Hermes, si dewa pembawa pesan, dia melihat kejadian tersebut dan langsung pergi menuju ke puncak Olympus untuk memberitahu para dewa yang lain, terkhususnya Zeus, tentang apa yang baru saja dia lihat. Ketika sampai di puncak Olympus dan memberitahu para dewa di sana tentang hancurnya dua kubu manusia yang sedang berperang, Zeus yang mendengar kabar itu pun langsung tertawa dan mengejek kedua kubu manusia yang berperang tersebut. BTW nih, wajah ketawa Zeus entah kenapa terasa sangat tidak asing. Oke, lanjut. Nah, sedangkan bagi Ares, si dewa perang, dia merasa agak kesal karena para manusia yang berperang tadi bahkan tidak meminta berkah dari dirinya yang seorang dewa perang dalam perperangan mereka tersebut. Namun berbeda dengan Ares, Aphrodite, yaitu dewi cinta dan kecantikan, masih membela umat manusia meskipun mereka itu sudah jarang memuja para dewa. Zeus yang mendengar ucapan kedua dewa ini pun malah lebih setuju dengan perkataan Ares, di mana di sini Zeus menyebut jika kehancuran dua kubu manusia yang berperang tadi adalah akibat dari perbuatan mereka yang tidak meminta berkah dari para dewa. Melihat Zeus yang sepertinya sudah muak dengan para manusia, Aphrodite pun mengingatkan Zeus jika meskipun sekarang sebagian besar umat manusia tidak lagi memuja dirinya, tapi beberapa di antara mereka masih ada yang membangun patung dirinya dan memuja si Zeus ini. Dan karena masih ada manusia yang memuja dirinya, Aphrodite menyebut jika seharusnya para dewa membalas kesetiaan para manusia itu dengan memberikan mereka bantuan dan juga memberikan mereka berkah. Namun di sini Zeus tetap teguh dengan pendiriannya dan dia tetap tidak peduli lagi dengan umat manusia. Aphrodite yang masih mencoba membujuk Zeus pun berkata, jika sebaiknya Zeus mencari tahu apa penyebab kehancuran dua kubu manusia tadi, karena mungkin saja yang menyebabkan mereka hancur bisa mengancam para dewa seperti mereka. Misalnya seperti kemunculan para Titan yang sudah lama menjadi musuh para dewa-dewi Olympus ini. Tapi ya, si kakek penyembur petir ini masih tidak mau mengubah pikirannya. Nah, di sini melihat Aphrodite yang sangat teguh membujuk Zeus, Poseidon sang dewa laut pun menawarkan dirinya untuk memeriksa apa yang terjadi di lautan tempat dua kubu manusia tadi hancur. Setelah memberi sedikit rayuan kepada Aphrodite, Poseidon pun mulai meninggalkan Olympus dan bergerak ke tempat perperangan tadi. Nah, saat Poseidon ini pergi, Ares di sini menyarankan kepada Zeus untuk membawa perang kepada umat manusia agar para manusia itu merasakan rasa takut kepada mereka dan akhirnya umat manusia itu kembali menyembah mereka. Zeus pun menolak ide tersebut karena terakhir kali para dewa membawa perang kepada umat manusia, hal itu hampir membunuh para dewa ini. Aphrodite pun juga tidak setuju dengan Ares karena Aphrodite lebih memilih cara lain, yaitu memberikan umat manusia berkah dan perlindungan. Hal ini agar para manusia itu bersyukur kepada mereka dan akhirnya kembali menyembah mereka. Aphrodite juga menyebut jika seharusnya para dewa itu tidak mengabaikan para manusia, karena tanpa manusia yang menyembah mereka, para dewa-dewi Olympus ini tidak akan punya kekuatan. Tentu Zeus yang mendengar hal ini langsung tidak setuju dan menyebut jika kekuatannya itu tidak berasal dari para manusia, dan manusia itu cuma makhluk lemah yang hidup mereka itu cuma ada hanya untuk melayani para dewa. Nah, selagi para dewa ini berdebat tentang apa yang akan mereka lakukan dengan umat manusia, Poseidon akhirnya sampai ke tempat yang Hermes katakan tadi. Poseidon yang melihat kehancuran yang ada di sana pun cukup terkesan dengan orang yang bisa melakukan hal tersebut. Dan saat Poseidon ini mencari orang atau dalang di balik semua itu, seketika Godzilla pun menampakkan dirinya di hadapan Poseidon. Poseidon yang melihat monster raksasa ini pun tanpa pikir panjang langsung menerjang Godzilla. Godzilla yang menerima serangan Poseidon ini pun tampak tidak menerima damage yang berarti. Godzilla di sini pun balik menyerang Poseidon. Serangan itu membuat Poseidon menjadi kesulitan sehingga dia mengerahkan ombak raksasa untuk menyerang Godzilla ini. Tapi ya, apalah artinya serangan ombak itu bagi monster yang emang sudah habitatnya berada di dalam air. Serangan Poseidon itu pun tidak membuat Godzilla ini terluka. Bahkan Godzilla di sini berbalik menyerang dan membunuh Poseidon. Nah, efek dari serangan Poseidon dan kematiannya sebagai dewa laut ini membuat lautan menjadi mengganas, dan hal itu menyebabkan tsunami yang sangat besar, yang mana tsunami itu membanjiri daratan di bawah gunung Olympus. Para manusia yang tersapu tsunami ini pun banyak yang tewas, dan teriakan kematian mereka itu bahkan sampai terdengar oleh para dewa. Para dewa yang melihat kejadian itu pun langsung sadar
jika Poseidon telah kalah dan mereka bertanya apa yang akan Zeus lakukan selanjutnya. Zeus pun langsung turun tangan dan menyambarkan serangan petirnya kepada Godzilla yang muncul di bawah Olympus ini. Sambil menyerang Godzilla, Zeus yang marah bertanya kepada para dewa yang lain, siapa yang bertanggung jawab atas makhluk yang ada di hadapannya itu. Zeus lalu bertanya kepada Hephaestus, apakah dia yang menciptakan makhluk tersebut? Hephaestus pun menjawab jika bukan dia yang membuat makhluk itu. Dan Hephaestus di sini menyebut jika mungkin saja itu adalah ulah dari Poseidon. Hal itu karena makhluk tersebut terbawa ke Olympus bersama dengan ombak milik dari Poseidon. Mendengar jawaban dari Hephaestus ini, Zeus pun berniat menanyai Poseidon nanti. Dan untuk saat ini, dia memerintahkan para dewa untuk membunuh Godzilla ini terlebih dahulu. Ares pun langsung melompat dari puncak Olympus dan datang menerjang Godzilla ini dengan senjatanya. Tapi belum sempat bisa berbuat apa-apa, Ares langsung lenyap saat terkena nafas atom milik Godzilla ini. Aphrodite yang melihat hal itu pun langsung berbicara kepada Zeus. Di sini Aphrodite bilang jika Poseidon dan Ares sudah tewas, karena pada saat ini para dewa sedang dalam keadaan terlema mereka, karena sebagian besar umat manusia tidak lagi menyembah mereka. Namun Zeus yang punya ego tinggi ini pun tidak mendengarkan perkataan dari Aphrodite, dan dia langsung melepaskan Hydra untuk melawan Godzilla ini. Hydra yang dilepaskan ini pun langsung menyerang Godzilla dengan menggigit tangannya. Godzilla yang digigit ini pun membalas serangan Hydra dengan menggigit balik kepala Hydra ini sampai putus. Namun dari kepala Hydra yang putus tadi kembali muncul dua kepala baru. Godzilla pun melepaskan nafas atomnya kepada dua kepala itu. Namun dua kepala tadi malah tumbuh kembali menjadi 4 kepala. Nah, di saat Godzilla ini sibuk melawan Hydra, dia juga diserang oleh sambaran petir Zeus dari puncak Olympus. Godzilla pun terlihat marah dan kemudian dia langsung menyerang Hydra berkepala 4 ini sampai mereka berdua menghantam Olympus dan membuat Olympus menjadi hancur dan runtuh ke tanah. Reruntuhan Olympus ini pun mengubur Hydra berkepala 4 tadi, dan Hydra itu pun langsung tewas seketika. Selain Hydra, para dewa-dewi Olympus yang lain juga ikut tewas bersama dengan hancurnya Olympus tadi. Tapi dari semua dewa itu, ada satu dewa yang selamat dan dia adalah Zeus. Zeus pun keluar dari reruntuhan Olympus dan kembali melancarkan serangannya kepada Godzilla. Godzilla membalas serangan itu dengan menghantamkan ekornya. Namun Zeus di sini berhasil menghindari serangan tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, Godzilla mengarahkan kakinya dan berhasil menginjak Zeus ini dengan kakinya tersebut. Namun Zeus di sini masih belum kalah. Zeus menahan kaki Godzilla dengan petirnya. Lalu kemudian Zeus melanjutkan serangannya dengan mengerahkan semua kekuatannya untuk melenyapkan Godzilla ini dengan serangan petir super dahsyatnya. Serangan Zeus ini berhasil membuat Godzilla tewas. Meskipun hal itu juga membuat Zeus sekarang kehilangan semua kekuatan dewanya. Nah, Zeus sekarang yang sudah tidak punya kekuatan dewa, tidak punya saudara-saudari dewa yang lain, dan bahkan tidak punya Olympusnya lagi pun bisa dibilang berubah menjadi manusia tua biasa yang renta. Zeus pun sadar jika yang dikatakan Aphrodite itu benar, dan dengan dirinya sekarang yang hanyalah manusia biasa, Zeus pun pergi dari Olympus yang hancur untuk belajar mengenai umat manusia lebih banyak lagi. Nah, dalam perjalanan demi bisa mendapatkan kekuatannya lagi ini, Zeus pun mencoba melihat apa masalah yang umat manusia alami, dan dia mencoba memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Dan di dalam perjalanannya ini juga, Zeus ini tampaknya masih dihantui oleh rasa takut terhadap Godzilla. Dia masih sering terlihat berdiam diri sambil menggambar sosok Godzilla pada sebuah kertas. Lalu saat Zeus ini sampai di kota Pompeii, gunung berapi di kota itu tiba-tiba saja menjadi sangat aktif dan mulai mengeluarkan magma beserta letusan besar. Dan saat gunung berapi itu semakin meletus hebat, Zeus yang ada di kota Pompeii pun terkena ledakan gunung berapi tersebut. Tapi di sini ledakan yang mengenai Zeus ini tampak sedikit aneh, karena warna ledakan itu bukannya berwarna merah seperti magma, namun malah berwarna biru seperti nafas atom milik dari Godzilla. Ya, ternyata Godzilla kembali muncul dari dalam gunung berapi tadi, dan dengan amukannya, Godzilla membunuh Zeus beserta semua orang yang ada di dalam kota Pompeii tersebut. Dan kisah Godzilla versus Dewa-Dewi Olympus pun berakhir sampai di sini. Oke, like video ini jika kalian suka, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.